aliran sesat, tidak jelas arah tujuan hidupnya. Berbicara sendiri dan melantur ngalor ngidul. Saya memilih angka kelahiran nomor 27. Bayu Cipta Laksana yang lahir di tanggal 27 mengikuti aliran sesat, hampir membunuh ayahnya sendiri. Konon, aliran sesatnya masih melekat di dalam diri Bayu. Karma buruk apa yang selalu terjadi dalam hidupnya? Ada gambaran yang mengerikan di sini, sangat mistis dan magis sekali. Dari 1 sampai 100 Robi, 99%. Pada tahun 2007 saya pernah kena aliran sesat. Tidak perlu saya sebutkan. Saya waktu itu diajak sama alumni dengan iming-iming semua yang diinginkan pasti akan tercapai. Itu. Gak percaya? Bayu, Jadi selama ini kamu selingkuh di belakang aku, ha? Bisa nggak kasar nggak sama cewek? Hah? Dia ini cewek gua. Jadi gua berhak. aku udah gak mau pacaran sama kamu. Aku gak mau punya pacar yang cemburuan dan suka ngomong kasar kayak kamu. Oh. Jadi sekarang kamu lebih pilih laki-laki ini dibanding aku, ha? Masa ditunjuk bisa? Ya jelas dong aku lebih milih dia. Kamu lihat, Dirga ini udah mapan dan dia bisa beliin aku apa aja. Gak kayak kamu, cuma anak kuliahan yang bisa cuma minta duit sama orang tua. Udah, lo lupain aja yang suka selingkuh itu. Lo mau nggak? Semua keinginan lo tercapai. Ya mau lah, Bang. Kalau lo mau, lo bisa ikut ke dalam satu sekte. Jangankan cewek baru, cewek manapun pasti mau sama lo. Enggak deh, Bang. Kalau kayak gitu gua nggak ikut. Ini bukan sekte aliran sesat, Bay. Dulu waktu gue jadi mahasiswa, gue nggak pernah lulus. Akhirnya, setelah gue masuk sekte ini, ya gue lulus. Bahkan jadi nilai terbaik. Ini seriusan, Bang? Ya udah deh, Bang. Kalau kayak gitu gua ikut. Oke. Robi, saya berani bertaruh, Robi. Apakah ini kodam kan katanya dia ya, nomor partisipan 17 ya. Tapi saya melihat dalam penerawangan mata batin saya nih, Robi. Saya merasa kodamnya ini terpancing karena partisipan kita yang ada di sini. Ternyata semua yang Abang bilang itu benar, Bang. Gimana? Lo sekarang percaya kan? Mereka ini siapa, Bang? Saya sudah membawakan tumbal untuk Anda. Maksudnya apa, Bang? Abang mau tumbalin saya? Sorry, Bay. Gue gak ada pilihan lain. Kalau gue gak ngasih tumbal ke mereka, gue akan bisa keluar dari sekte ini. Lepasin! Lepasin, biarin gua pergi dari sini! Bayu, kemana saja kamu? Habis dari rumah temannya. Kamu ini dibiayain orang tua kuliah. Tapi kerjaan kamu hanya kelayapan dulu. Nak, kamu dari mana aja? Kenapa penampilan kamu berantakan sekali? Dan baumu, aduh, udah gak karuan banget. Emang kamu tuh lagi ngapain sih, Nak? Sudahlah, Bu. Anak seperti dia jangan mau diurusin. Kerjanya cuma menyusahkan orang tua. Tanpa pernah mau tahu kecemasan orang tuanya di rumah. Mau apa kamu? Mau melawan orang tua? Makanya jadi orang tua jangan keterlaluan. Maafin Bayu, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Kenapa ini? Kenapa tuh buku kayak nggak karuan begini?
Bayu, kenapa kamu nak? Kamu kenapa? Ya, anak kita kenapa ya? Dia tidak seperti biasanya. Kita bawa dia untuk diruqyah oleh Pak Ustadz. Saya waktu itu diajak sama alumni dengan iming-iming katanya semua yang diinginkan pasti akan tercapai itu. Dan alhamdulillah saya bisa meloloskan diri. 1,5 tahun kemudian saya kemudian diruqyah. La haula wala quwwata illa billah. Benda apa ini? Sejenis keris berbentuk naga. Kelihatannya benda ini punya kekuatan sihir dan ada aura hitam di dalamnya ketika saya mencoba menyentuhnya. Ustadz, apakah saya boleh coba menyentuhnya? Ya, boleh, silakan. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Benda itu keluar dari tubuh saya, Mbah. Saya penasaran dengan benda itu. Dari mana asal-muasalnya benda ini? Kenapa bisa ada di tubuh saya? Keris ini kiriman santet dari mantan yang pernah kamu sakiti dan kamu permalukan. Lalu, apakah benda itu bisa membahayakan kehidupan saya? Bisa jadi, bisa juga tidak. Keris ini bisa dijadikan jimat keberuntungan, Noah. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Benda ini akan jadi keberuntungan kalau ditanamkan di dada kamu. Sepertinya mulai sekarang, gue bakalan selalu beruntung. Itu seperti Bayu, orang yang udah membakar tempat pemujaanku. Kamu! Sepertinya aku mengenal. Bukankah kamu di tempat sekte yang terbakar itu? Gue ada urusan penting, jadi gue harus pergi sekarang. Sini kau. Mau kemana kau? Gue kan udah bilang, gue ada urusan penting. Wahai naga penjagaku, keluarlah! Jangan lari kau! Kabur lagi. Tapi, apa benar dia itu Bayu? Kenapa tidak ada naga penjaganya? Ternyata dukun tadi salah. Keris ini tidak membawa keberuntungan buat aku, tapi malah membawa musibah buat aku. Energi apa ini? Bayu, Siapa kamu? aku adalah naga penjagamu. Apa? Aku nggak mengerti. Aku yang selama ini menjagamu, tapi kamu tidak menyadari keberadaan aku. Maaf, jika tadi aku tidak membantumu, karena aku tidak ingin orang itu mengetahui keberadaanku. Siapa dia yang tidak boleh tahu keberadaan kamu sebagai naga penjagaanku? Dia akan balas dendam kepadamu saat dia tahu keberadaanku. Dari mana kamu tahu semua itu? Aku mengetahui setelah aku melihat setan yang tadi telah mencelakakanmu. Karena hanya sekte itu yang menggunakannya. Sekte itu mempunyai dendam yang sangat besar kepadamu. Lebih baik berhati-hatilah kamu. Baiklah. Ini ternyata. Sini Pak. Apaan sih, Bayu? Lepasin. Kamu kan orang yang selama ini nyantet aku, ha? Nyantet apa sih? Udah deh, kamu tuh jangan nuduh-nuduh aku kayak gitu. Nih ya, sekarang kamu pikir nih, buat apa aku nyantet kamu? Emang ada untungnya buat aku? Udah deh.
Kamu nggak usah sok-sokan nggak tahu apa-apa. Kamu pikir aku nggak tahu, ha? Aku tahu kamu orang yang nyantet aku pakai keris. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku nggak ngerti deh. Udah deh, jangan kayak orang gila gini ya, teriak-teriak, nuduh-nuduh sembarang. Lepasin, ih. Maksud lu apaan kasar rumah Resa? Sekarang lu cabut dari sini sebelum gua teriak lu maling, ha? Cabut lu. Cabut. Bayu, skripsi kamu udah sampai di mana? Tinggal seminggu lagi loh dikumpul. Ya lah Pak, nggak usah dipikirin. Saya juga pasti selesaikan kok skripsi saya. Ya. Bayu, kok kamu senyum-senyum gitu sih? Kamu jangan main-main loh, ini di kampus loh, kamu harus serius. Iya Pak, iya. Saya serius kok ngampus. Kamu jangan iya aja, bimbingan aja kamu nggak pernah datang. Kamu ini sebetulnya mau lulus apa enggak sih? Ya mau lah Pak. Siapa sih yang nggak mau lulus kuliah? Bapak ini ada-ada aja deh. Bayu, sebetulnya sudah muak lihat kamu loh. Lihat aja ya, kalau di semester ini kamu nggak lulus, udah deh, mendingan kamu dewa aja. Ya, aku beri pelajaran orang ini. Saya berhasil lulus, namun dengan IPK yang sangat rendah. Dan dengan IPK yang sangat rendah pun membuat bapak saya marah sama saya. Kebencian saya terhadap bapak pun semakin menjadi-jadi. Kamu benar-benar bikin bapak malu, Bayu. Sudah ya. Ayah tuh sudah meminta tolong sama teman-teman ayah untuk mencarikan pekerjaan buat kamu. Tapi dengan nilai IPK kamu yang rendah, gimana kamu dapat kerja? Bayu nggak peduli soal IPK. Bayu juga nggak peduli soal ijazah ini ya. Bayu akan sukses tanpa benda yang nggak seberapa ini. Hei! Kamu benar-benar anak yang tidak tahu diri. Sudah bapak sekolahkan tinggi-tinggi. Begini balasan buat orang tuamu. Itu anak kita ya. Sudah, Bu. Buat apa anak ini dikasihani? Kamu udah kurang ngajar sama orang tuamu. Bayu, kamu nggak apa-apa kan, Nak? Maafin ayahmu ya, Nak. Kenapa sih semuanya jadi kayak gini? Kamu harus mengerti, Bayu. Kemauanku hanya untuk segala sesuatu yang bersifat mistik, bukan untuk urusan sekolah atau kuliah. Percuma dong selama ini kamu ada di dalam tubuh aku. Sama sekali gak ada gunanya buat hidup aku. Lebih baik mulai sekarang, aku akan lepasin kamu. Kamu tidak bisa melepaskanku, karena keris yang tertanam di tubuhmu adalah rumahku. Betulnya kamu bisa saja mendapatkan kesuksesan yang kamu mau. Tapi ada yang harus kamu lakukan pada keris itu. Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus memberikan tumbal nyawa seorang manusia untuk keris itu. Enggak. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau melakukan itu. Daripada aku harus ngorbanin nyawa orang lain, lebih baik aku buang keris ini dari tubuh aku. Suara apa sih dari kamar Bayu? Ayo kita lihat dia sekarang. Bayu! Bayu, kenapa kamu? Bayu, sadar, Nak. Ini ibu, Nak. Ini ibu, sadar, Nak. Kuatkan dirimu, Bayu. Atas izin Allah telah dikeluarkan penyebab masalahnya, Pak. Keris inilah penyebab masalahnya. Aku bilang, keris itu dulu sudah dikeluarkan di tubuh kamu. Maafin Bayu ya. Bayu sendirian masukin keris itu lagi ke tubuh Bayu. Karena Bayu pikir keris itu bisa membawa keberuntungan dalam hidup Bayu. Keris itu hanya membawa masalah dalam hidup Bayu, Pak Ustadz. Kamu benar-benar keterlaluan.
Kenapa kamu lebih percaya kepada keris ketimbang Allah? Semoga ini yang terakhir buat Bayu. Kita doakan saja semoga Bayu betul-betul saat ini bertobat di jalan Allah dan kembali ke jalan Allah. Iya Pak Ustaz. Semoga kesialan selama ini bisa hilang setelah keris itu dikeluarkan dari tubuhku. Hah? Tatonya pun hilang. Ini pertanda bagus untukku. Setelah diruqyah, tanda dan tato pun hilang dari tubuh saya. Dan keberuntungan pun datang kepada saya. Ayo, tugas kamu pertama sekarang. Coba kamu tawarkan produk baru kita ini ke pelanggan yang sudah ada di list ini. Kayaknya ada yang ngikutin aku nih. Kamu lagi. Berhenti ikutin aku. Mas Bayu kan? Saya adik. Ayo, kenapa kamu mukul pelanggan kita? Maafkan saya Pak, tapi saya tidak... Ini hari pertama kamu kerja, tapi kamu sudah bikin ulah. Lara, panggil security. Iya, Pak. Ya, Pak. Security, tolong bawa dia keluar. Mari Pak, ikut saya. Keluarkan dia, Rep. Ayo Pak. Ini ada apaan rame-rame di sini? Emangnya pada nggak punya rumah apa? Ini ibu lagi ngadain acara syukuran kecil-kecilan buat kamu, Nak. Ya, ibu minta doa dari para tetangga supaya pekerjaan kamu ke depannya semakin dilancarkan. Maaf Bu, Bayu baru aja dipecat. Mbah, saya tidak mau naga itu, Mbah. Saya mau minta tolong sama Mbah, tolong keluarkan keris itu dalam tubuh saya, Mbah. Mbah cuma bisa bilang, sial kamu ada dua hal. Pertama, ada seekor naga. Atau doa dan santet dari orang-orang yang pernah kamu sakiti dan kamu permalukan. Oleh karena itu, Mbah, tolong keluarkan naga itu dalam diri saya, Mbah. Tolong. Mbah! Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sepertinya kekuatan naga itu tidak tanding. Bayu masih muda mainnya jimat-jimatan, dan saya ngelihat banyak sekali makhluk halus di sini, sangat seram sekali. Saya merasa juga ada beberapa hal yang ingin saya ungkap juga, Robi, beberapa fakta. Saya melihat kamu ada perencanaan pembunuhan ayah kandung kamu sendiri. Sampai kapan kamu jadi sarjana gak guna, ha? Sampai kuping ayah dan ibumu sakit karena mendengar omongan-omongan para tetangga karena kamu itu sarjana pengangguran. Ayah ngapain sih dengerin mereka? Mereka itu bukan Bayu. Mereka nggak tahu betapa sialnya jadi Bayu. Yang jelas, Bayu sial karena dilahirin di keluarga ini. Apa? Sial kamu bilang? Ya, Bayu sial. Bayu nyesel jadi anak ayah. Yang ada ayah nyesel punya anak seperti kamu. Dasar anak tadi untung. Kenapa selama ini aku selalu diperlakukan seperti orang yang tidak berguna? Kalau begini terus, lebih baik aku turutin aja omongan sang naga. Oke, mulai sekarang aku akan manfaatkan kekuatan sang naga agar aku bisa mewujudkan kesuksesan. Sembahku pada sang naga. Aku adalah kodamu. Aku akan membantumu mendapatkan apa yang ingin kamu capai. Apa yang ingin kamu lakukan pertama? Aku ingin ayahku. Karena dia sudah sangat menyakiti perasaanku. Kenapa kamu begitu membenci bapak? Dia itu bapak kandungmu sendiri. Apa kamu yakin? Dia memang ayah kandungku. Tapi dia sama sekali tidak pernah menganggapku. Bahkan dia selalu menganggapku seperti sampah yang tidak berguna. Baiklah. Jika itu yang kamu inginkan,
ragamu kini sudah menyatu sempurna denganku. Maka apapun yang kamu inginkan, aku bisa mengetahuinya. Aku akan selalu percaya pada sang naga. Apa ini? Tidak, jangan! Astagfirullahaladzim. Auzubillah. Ya Allah, tolonglah hamba ini. Tidak, jangan! Pergi kamu, pergi! Ayah bangun Pergi! ya. Ayah bangun, istighfar ayah. Ayah bangun, istighfar ya. Mana naga itu? Naga itu, Bu? Nggak ada naga di sini ya. Ayah tuh cuma mimpi buruk. Makanya ya, kalau mau tidur itu ambil air wudhu dulu. Dan baca doa sebelum tidur. Bu, ayah mimpi seram. Seram sekali, Bu. Ini konflik keluarganya memang dasarnya bapaknya yang seperti itu atau ada keterlibatan makhluk-makhluk ini, Roy? Memang ada keterlibatan makhluk juga, Robi. Selain daripada Bayu juga karakternya agak kerasnya, temperamennya super duper keras sekali. Dan akumulasi itu membentuk Bayu yang sekarang nih, yang kita hadapi sekarang. Bayu, aku bikin kaget ayah. Ngapain kamu malam-malam? Kenapa kamu, Bayu? Kekuatan naga ini benar-benar luar biasa. Tidak ada yang akan mampu menandinginya. Siapa kamu? Serahkan naga itu padaku! Kenapa kamu begitu antusias menginginkannya? Naga itu tidak cocok untukmu. Jangan pernah bermimpi aku akan menyerahkannya begitu saja. Kalau begitu, aku akan memaksamu! Awas kau! Tunggu pembalasanku! Mari Pak Bayu, saya perkenalkan dengan atasan kita. Bayu. Dirga? Perkenalkan, ini Pak Dirga, atasan baru kita. Gimana kabarnya, Dir? Dari dulu, gue selalu ada di atas lo ya. Dan sekarang lo bisa lihat, lo jadi bawaan gue. Ah, Pak. Ya? Dia ini sahabat baik saya. Deket banget saya, ya nggak baik? Ah, gue sampai lupa. Gue pengen kasih tahu sesuatu sama lo. Kalau gue udah nikah sama Resa. Jadi lu nggak bisa gangguin dia lagi. Kalau gitu, lu bisa langsung kerja aja ya. Kerja gitu aja nggak becus loh. Lu pernah kerja nggak sih? Ini apa nih bos satu-satu? Kalian ya? Lo bawa sekalian semua ya? Udah cepet kelar. Ya bener. Itu aja nggak bisa loh. Hei sayang, kok tumben kamu kesini? Kan kita udah janji mau makan siang bareng. Gimana sih kamu? Oh, enggak lah. Masa aku lupa? Aku cuma ngombalin kamu aja kok. Kamu tuh bisa aja deh. Kok masih diem aja sih? Bukan diangkutin? Hah? Angkutin buruan! Oke, bulan depan pasti kita harus datang ke Bali ya. Aku udah semua siapin restoran, gas. Iya. Habis si Dirga, kalau dia mati, Resa pasti akan bersedih.
Aku mau mereka hancur. Aku bisa membunuh Dirga. Tapi ada syarat yang harus kau penuhi. Apa itu? Kau harus menumbalkan seorang bocah yang belum disunat. Harus kemana lagi gue cari anak yang belum disunat? Dek, kamu kenapa? Takut disunat, Om. Disunat? Udah, mendingan sekarang kamu ikut Om aja ya. Kita sembunyi. Mana tuh anak? Bang, lihat anak kecil tadi yang lewat sini nggak? Anak kecil ya? Tadi sih saya ngelihat lari ke arah sana tuh, Pak. Oke, Bang. Makasih ya. Siap. Emangnya kenapa? Kamu nggak mau disunat? Sakit, Om. Sakit ya? Bayu, lu bisa kerja yang bener gak sih, ha? Bisa, Pak. Kalau bisa yang bener lah. Kurang ajar tuh orang. Liatin aja apa yang bakal gue lakuin nanti. Woi, Bayu! Buka pintu, Bayu! Buka pintu ya! Nih! Buka! Tolong! Tolong! Ada yang betul tuh. Siapa? Siapa di dalam? Tolong! Bakaran! Lari! Pasti kamu sedih kan ditinggalkan sama dia? Maksud kamu apa? Kamu harus tahu bahwa tidak semua orang yang ada di sini berduka cita atas meninggalnya Dirga. Udah, mendingan kamu diem karena aku sama sekali nggak ngerti kamu ngomong apa. Ya, mungkin ada yang berduka cita. Tapi ada juga orang yang bersuka cita atas kematiannya Dirga. Dan kamu harus tahu, aku adalah salah satu orang yang sangat bersuka cita atas matinya Dirga. Karena sekarang aku yang gantiin posisi dia di tempat kerja. Kamu keterlaluan. Kamu tenang aja, karena aku masih membuka peluang buat kamu. Sekarang kamu janda kan? Kalau kamu mau jadi istri aku bisa memberi kamu apa aja. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku nggak bisa terima dengan semua ini. Aku harus habisi dia sekarang juga. Sekarang aku cuma hidup sendiri. Dirga, kenapa sih kamu tinggalin aku cepet banget? Tolong! Tolong! Tolong, kebakaran, tolong! Rasakan itu, Reza. Itulah akibatnya karena kamu sudah menolak. Aku ingin kamu membunuh seseorang lagi untukku. Agar semakin tinggi jabatan. Akhirnya, bisa juga gue punya rumah sebesar ini. Kayaknya udah pules banget tidurnya. Aku harus keluar perlahan, biar dia nggak bangun.
Hei Naga, perempuan yang tertidur ini adalah tumbal yang aku persiapkan itu. Selamat menikmati. Mas Bayu! Loh, kok dikunci sih? Mas Bayu! Kamu jangan kayak gini dong, buka Mas Bayu! Hah? Apaan itu? Mas Bayu, cepet keluarin aku dari sini, aku nggak mau mati! Setelah ini, aku akan semakin kaya. Tapi untuk apa semua kekayaan ini kalau aku hidup sendirian kesepian? Sepertinya aku harus mulai mencari pendamping hidup. Duh, pakai mogok segala lagi di mobil. Terus gimana nih? Mana nggak ngerti lagi. Hai cantik, kamu kenapa? Ngapain kamu? Mobil kamu rusak. Ini aku benerin. Mau apa kamu? Tolong! Tolong! Tolong, Bapak! Lepas! Kembaliin tasnya. Lu siapa? Ikut campur urusan kita. Jajar bro. Kabur aja, kabur! Ini tas kamu. Kamu nggak apa-apa kan? Aduh, laki-laki ini keren banget. Sepertinya aku suka. Hei. Halo. Iya, enggak kok, aku nggak kenapa-napa. Oh iya, makasih ya kamu udah bantuin aku. Ya, kenalin, aku Erna. Kamu? Bayu. Mobil kamu mogok? Iya, mobilku mogok. Ya udah biar aku antar kamu pulang aja ya, biar aman. Nggak ngerepotin kamu. Oh, nggak apa-apa kok. Nggak ngerepotin aku. Ya udah, kalau emang nggak ngerepotin kamu, boleh. Karena cantik juga ya. Makasih ya, Bay, kamu udah ngebantuin aku tadi, terus sekarang kamu malah nganterin aku pulang. Maaf ya kalau aku ngerepotin kamu. Nggak apa-apa kok, Erna. Tapi ini nggak gratis loh. Kamu harus bayar. Bayar? Ya enggak lah, aku cuma bercanda. Aku boleh kan minta nomor handphone kamu? Ya boleh lah. Yaudah, kamu catat ya. Oke. Yaudah, kalau gitu aku masuk dulu ya. Bayu? Kenapa Firman? Kaget loh. Lihat gue masih hidup. Hah? Kenapa bisa? Tidak semudah itu membuat gue mati. Bahkan sekarang semua anggota sekte itu yang mati. Dan sekarang gue yang menginginkan lo mati. Pergi lo. Pergi lo. Pergi. Erna! Firman, kenapa? Kamu jangan pernah ketemu lagi sama Bayu. Apalagi kalau kamu punya hubungan dengan dia. Jauhi Bayu, ngerti kamu? Kenapa, Bang? Apa alasannya? Emang Abang kenal sama Bayu? Dia itu orang jahat, jadi kamu jangan dekat sama dia. Abang tahu dari mana Bayu itu jahat, Bang? Bayu itu baik banget. Tadi pas mobil Erna mogok, lalu ada orang yang mau ngerampok Erna. Dia, Bang, yang nyelamatin Erna. Kamu tuh nggak pernah dengar kata Abang ya? Apa sih susahnya? Masa kalau alasannya nggak jelas, Erna harus ngikutin Abang? Ini pasti perbuatan Bayu. Dia dendam padaku. Ayo pergi. Bang, kita tuh mau kemana sih? Udah masuk aja. Aku lagi di mobil sama Bang Firman. Dia ngajakin aku pergi. Sekarang di mana posisi kamu dan kamu mau pergi kemana? Tepatnya aku nggak tahu sih aku lagi di mana. Tapi kayaknya keluar kota deh.
Bang, sebenarnya kita tuh mau kemana sih? Dari tadi tuh kamu nggak ada ngomong apa-apa sama aku. Udahlah, kamu diem aja. Ikut abang aja. Erna! Erna! Bangun Erna! Bayu, Bang Firman, Bayu. Bang Firman masih di dalam. Udah Erna, sekarang kita harus cepat pergi, nanti mobilnya keburu meledak. Tapi Bang Firman, Bayu. Bang Firman. Kenapa kamu tinggalin aku, Bang? Kenapa kamu tinggalin aku sendiri? Kamu gak akan pernah sendiri Erna. Karena aku akan selalu ada buat kamu. Kenapa? Kenapa kamu mau ngelakuin itu untuk aku? Karena aku mencintai kamu Erna. Aku berjanji, aku akan segera melamar. Dan aku juga akan menikahi kamu. Dan saya ngelihat banyak sekali makhluk halus di sini. Sangat seram sekali. Setelah ini kamu harus hidup baru ya, dan jangan merasa petantang-petenteng juga ya, Robi ya. Bisa menyebabkan orang lain bisa bahaya juga. Ayo, masuk. Udahlah sayang, ngapain kita kesini? Mendingan kita pulang. Kalau kamu nggak mau ketemu sama orang tua kamu, ya udah, nggak apa-apa. Kita nggak usah nikah aja, karena aku nggak mau nikah sama kamu. Erna, kok kamu gitu sih? Ya udah, terserah kamu. Permisi. Permisi. Ya. Bapak ini orang tuanya Bayu kan? Mau apa kau kesini? Bayu, kemana aja kamu, Nak? Jangan dekati dia. Dia ini anak durhaka. Erna, kamu dengar sendiri kan? Aku bilang juga nggak usah datang ke sini kalau cuma buat dimarahin. Muak aku mau lama dari sini. Bayu. Tapi aku pingin minta restu dari orang tua kamu. Bapak sudah minta tolong sama Pak Ustadz untuk melihat kamu. Dan di tubuh kamu itu ada makhluk. Kita pergi dari sini sekarang. Sudah muak ada di sini. Biar aku pulang sendiri. Bapak, Ibu, saya permisi dulu. Apa yang kamu ingin? Sehingga kamu harus medis seperti ini untuk membantuku. Apa masih kurang kayak yang aku berikan untukmu? Kali ini yang aku inginkan bukan soal harta. Tapi aku benar-benar menginginkan membunuh ayahku. Tidak bisa. Sekarang bapakmu sudah memiliki ilmu putih dari pemuka agama. Apa maksudnya? Bapakmu sudah sadar dan jadi taat agama. Semoga Bayu udah gak marah. Aku penasaran sebenarnya apa yang terjadi antara Bayu dan ayahnya. Lalu, apa tidak ada cara yang lain? Bayu sama siapa ya? Tentu saja ada. Lihat ke sana. Tumbakan dia orang yang kamu cintai. Makhluk itu? Kali ini aku tidak akan membiarkan kau mengambil nyawa orang yang paling aku cintai. Kira-kira naga itu masih ngikutin aku nggak ya? Aku akan memusnahkanmu dengan benda ini. Apa yang kamu lakukan, Bayu? Bayu! 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 Tolong! Saya melihat Bayu itu tidak ada kata terlambat juga untuk berubah. Bayu, jadi saya ingin kamu berbagi apa yang kamu ketahui semuanya, apa yang kamu pelajari selama kamu dari muda dan sampai sekarang. Banyak pendidikan yang kamu kenyam
Saya lihat seperti itu, betul? Nah, kamu sekarang bisa menjadi seorang guru ataupun apapun yang berkaitan dengan pendidikan untuk mengajari orang, tetapi tidak mengajari aliran sesat. Itu aja, Robi. Saya pikir seperti itu. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah satu tanpa alasan, tapi adalah suatu pembelajaran. Bersyukurlah kita ketika kita menjadi sarana pembelajaran bagi orang-orang di sekitar kita. Ayah, Ibu, tapi Bayu selama ini udah bikin banyak kesalahan. Bayu yakin tentang doa ayah dan ibu. Bayu tidak akan pernah bisa selamat dari itu. Jalani hidup dengan kaki. Tuhan kasih kita kaki untuk menjalani hidup, artinya bergerak ke arah yang lebih baik. Besar apapun dosa kita, insya Allah, ampunan Allah jauh lebih besar daripada itu.